Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran kama amar. Hamdan yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'timul hajja wal umrata lillah. Wa fi ayatil ukhra, inna safal marwata min sya'airillah. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin hamba Allah sidang jamaah Jumat yang berbahagia, marilah dengan tiada henti-hentinya selalu getanyo menyampaikan puji dan syukur kehadiran Allah. Allah yang telah memberikan kepada getanyo kesempatan dan kesehatan, umur yang panjang, dapat berkumpul bersama untuk melaksanakan sebahagian kewajiban yang kewajibkan Allah di atas rung getanyo Wan Bandung, melaksanakan salat Jumat secara berjamaah dan getanyo dahului dengan pembacaan dua rukun al-khutbah. Selawat dan salam kepada junjungan alam Rasulullah SAW yang telah mengangkat manusia dari lembah kejahiliahan ke daratan yang penuh dengan keimanan. Semakin taikut Rasulullah SAW dalam seluruh tindak tanduk perjuangan dan perbuatan beliau, insyaallah akan semakin selamatlah gedanyo, baik dalam rung dunia yang fananya bahkan sampai unang gro akhirat kelak. Salam ta'zim dan kemuliaan kepada para ulama, baik para ulama-ulama mutakaddimin maupun ulama-ulama mutaakhirin, para ulama yang telah menunjuki umat ke jalan yang geridha dan dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam penghormatan kepada Tengku Khatib, jajaran imam masjid, panitia pembangunan masjid, alim ulama cerdik pandai, hadirin yang berbahagia yang berhadir pada rumah Allah yang mulianya. Kaum muslimin rahimakumullah, jamaah haji sudah mulai diberangkatkan oleh pemerintah. Dan sebahagian jih kaum muslimin rahimakumullah katruh tanah suci di Madinah. Karena penerbangan haji jino kasimpel, lebih mudah. Untuk gelombang yang pertama langsung tren di Madinah, kemudian 15 menit katruh hotel, kemudian melaksanakanlah salat sunat arba'in urungnya. Kemudian nanti 8 euro geba ke Mekah sampai pelaksanaan rukun haji sampai ego di Jeddah. Jadi tren di Madinah, di Jeddah. Hana mau balik ini, menyoba rujih tren di Jeddah, kemudian diangkat ke Madinah. Kemudian untuk waktu musim haji pelaksanaan rukun geba kembali Jeddah untuk baru dari Jeddah. Jadi dua bus nyoino hana de. Menansyid kaum muslim rahimakumullah gelombang 2 nanti, di mana Kabupaten Pidi termasuk ke dalam gelombang 2. Nanti akan tren di Jeddah. Kemudian 5 euro melaksanakan rukun-rukun umrah dan haji di sini. Kemudian nanti akan setelah 10 euro geba ke Madinah dan dari Madinah. Hana balik li Jeddah. Lebih simpel kaum muslimin rahimakumullah. Kloter Kabupaten Pidi terbagi kepada leboh kelompok penerbangan. Kloternya makna haji kelompok terbang. Saboh-saboh kelompok terbang punya punoh pesawat saboh kloter leher tuh si kurung pluh lehedro berserta petugas. Kaum muslimin sekalian, jamaah Kabupaten Pidi tergabung ke dalam leboh kloter. Yang pertama yang punoh adalah kloter Sipluh. Akan berangkat tambang asrama haji tanggal 20 put. Boh 12 malam diterima. Dan akan malam singa haji. Punoh Pidi Mandum. Alhamdulillah para petugas jihcid yang dalam kloter Sipluh urung Pidi Mandum, urung Gampong Mandum 5 ngedro. Baik pembimbing ibadah, ketua kloter maupun tenaga kesehatan urung Pidi Mandum, urung Sigli Mandum. Alhamdulillah.
Kemudian najid yang tergabung dalam kloter Sikurung. Kloter Sikurung kaum muslimin rahimakumullah tambang asrama haji urungnya tanggal 20 Pecit. Tapi bengah poh 8. Ya. Dan untuk malam akan berangkat malam muroji urungnya malam. Waktu PD terus malam urungnya tubit berangkat malam. Nah, padu-padu draw leh 5 draw leh 6 draw tergabung dalam kloter 12 yang terakhir. Jamaah PD. Ya, benar. Jadi menyuna saudara katanya keluarga katanya tergabung dalam kloter 12, nu pegang haji we susahnya. Tajak baru Allahu baitullah. Kendaraan kiban yang diberi oleh Allah. Kiban ketakdirkan Allah. Kloter 12 gabung dengan orang lain. Orang lain kan manusia sih. Hamba Allah syid geji haji syid sama-sama di sini. Hana masalah. Punya katruh wate gehi oleh Allah ja. Bek sampo tatulah umah hanangen hanapah gini gitu. Nyo ja mengen atau ja bak rumah Allah. Kalau ini untuk mengibadah ja bak baitullah dengan kendaraan apapun dengan siapapun teman yang ditakdirkan Allah kepada kedanyo, nyan ke yang terbaik menurut Allah ja. Menancit rumah hotel tempat tinggal. Neng pegah leh kilo put kilo begini begitu. Kiban kedanyo ja rumah Allah. Kiban Allah takdirkan 4 gedanyo dam untuk tak ja mengibadah depan rumah Allah, begitulah takdir Allah untuk gedanyo. Nyan pasti baik untuk gedanyo. Kaum muslimin rahimakumullah, tentu pelaksanaan ibadah hajinya diinginkan dalam agama gedanyo dan pemerintah juga menginginkan supaya hendaknya ibadah hajinya betul-betul orang yang akan berangkat haji mendapatkan haji mabrur dan mendapatkan nilai-nilai esensi makna terdalam daripada hajinya. Baik sampai koknya hana mufhum koknya manasi, mufhum koknya hukum fikah, tapi hana mufhum makna dan falsafah dilikutnya. Sehingga pada saat kita tawaf, betul rukun, betul gubut, tapi mata menan kekala dalam kiswah Ka'bah umat lagak harianya hitam, namuh lam mencop-cop tinannya yang debala mati. Menancir kaum muslimin rahimakumullah pada saat berlari dari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, pertuh mete balik, gue pikir legoknya, gampung bijak aja mano, nyopi di tinan jak tidak jak aja apa jak lagi nih. Maka jika kaum muslimin rahimakumullah makna hikmah falsafah daripada haji itu becut-becut kepada keluarga katanya betapegah supaya urungnya mufhum nikmat goknya melaksanakan haji dan mendapatkan haji yang mabrur. Al-hajjul mabrurun laisa lahu jaza illa jannah. Haji mabrurnya hana balasan lain di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali surga. Semakin ramai kaum muslimin rahimakumullah keluarga katanya bangsa yang berhaji mabrur, insyaallah semakin berkat nanggro. Ya, benar. Jadi terharapkan supaya urungnya mendapatkan haji yang mabrur, haji yang berkualitas kaum muslimin rahimakumullah dengan pelaksanaan haji. Hadirin berbahagia, makna dan falsafah hajinya penting untuk gedanyo. Yang pertama, apabila gedanyo golom tak daftar haji ataupun kadaftar golom diberangkatkan masa tunggu masa preh, semoga nilai-nilai ini semakin memantapkan hati gedanyo untuk tajak otonom suci. Yang kedua, apabila keluarga yang akan berangkat tak pegah supaya urungnya betul-betul menikmati meningkat spiritualitas keagamaannya semakin taat kepada Allah. Dan urung yang kau berhaji semoga luntur nilai-nilai falsafah makna haji dalam diri gonya. Walaupun kaum muslimin rahimakumullah bak kesempatan berbahagianya hanya mungkin khatib bisa menjelaskan bandum rukun haji atau wajib haji karena wate yang singkat. Ulun cok padu-padu boh rukun ataupun wajib haji kita cok secara acak kaum muslimin rahimakumullah di antara rukun hajinya untuk kita bahas semoga hikmah itu benar-benar menancap dalam dada gedanyo dan jamaah haji. Yang pertama kaum muslimin rahimakumullah dimulai pelaksanaan ibadah hajinya dengan berihram haji, nid haji dengan memakai pakaian ihram. Hikmah dan falsafah yang bisa gedanyo petik kaum muslimin rahimakumullah daripada pakai baju ihramnya. Yang pertama adalah menghilangkan keangkuhan, kesombongan, kebanggaan kepada dunia. Karena dalam baju gedanyo giyu buka oleh Allah, giyu buka oleh Rasulullah. Manasik haji urung agam pakai tiun yang ke pinggang, tiun yang ke tawa. 2 lembar saja. Buka yang lain. Termasuk sepatu haji pakai yang menutupi tumit, hanjut. Kenapa dalam sepatu? Apa masalah dalam baju? Dalam bajunya kaum muslimin rahimakumullah na kebanggaan, na keangkuhan, na kesombongan. Baik dalam model, baik dalam warna maupun dalam jahitan. Kannya? Tanya biasa kan? Nyo baju yang tak cok tempat yang mahai bandai api nyo mesosonyo. Lagi nyo cok baju nyo mesoso.
Ya, urung-urung kelah hati, bangga adanya dengan bajanya. Nah, bajai yang lagak kaum muslimin rahimakumullah dipolekop dari Singapura, yang katanya cukup bangga dengan bajainya. Bahkan embung tuh hana awak lain yang nah bajai lagi nyo. Kaum muslimin rahimakumullah. Menancit dengan warna. Kadang-kadang nah warna bajai tanyo yang asing daripada orang lain. Hadirin berbahagia. Menana orang lain yang sama bajai yang katanya yang ke mukti embung hantar pakai ele bukan. Hai aku pakai jih nacit rupaji. Nyembung katanya. Maka Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin rahimakumullah bajainya guyu pula. Jangan sampai kita nyotroh bak rumah Allah yang penuh dengan keagungan Baitullah itu, tetapi masih dengan keangkuhan, dengan kesombongan. Bak tipatu mana sih nyo agam? Nyo 2 juta, nyo beli, nyo 5 juta. Geyo buka yang mandum. Tidak perlu kamu datang kepada Allah seperti itu. Hilangkan keangkuhan, kesombongan kamu. Jak bak rumah Allah kan lagi turis, pakai baju kopiah-kopiah kacamata, menan-menan jak bak Baitullah. Tidak, yang agung Baitullah, datang ke Baitullah dengan pakai baju ihram. Pe berumrah, pe berhaji. Lagi nyan tamang. Maka gupegat Rasulullah SAW pintu-pintu tamang yang merupakan tempat miqat haji dan umrah. Bir Ali dari Madinah, Juhfah, Yalamlam dari Irak dan sebagainya. Pekan masing-masing orang yang terus di tempat-tempatnya piuh di tinan lefut baja aja. Kenja rekreasian. Kenja main dengan keangkungan gedanya ombong lagi tidak boleh. Rumah Allah yang penuh dengan keagungan Baitullah itu datang dengan ketunduan, pegada hembung, pegada sombong, pegada bangga kepada sesuatu selain Allah buka bajanya. Nyan hikmah, baik fikir kepu buka baja. Nyan baik tanya orang inang bukan hana buka. Orang inang hanjut aurat, menan mutawa abacut kade dumpu. Ya, seperti itu. Kaum muslimin rahimakumullah. Tapi larangan-larangan ihram haji, umrah sama. Orang inang orang agama yang khusus, nah yang bersama. Nah, larangan. Nyan yang kepun. Yang kedua, kaum muslimin rahimakumullah, dengan tak pakai baju putih selembar itu 2 lembarnya, yang menunjukkan kepada kesetaraan, sama derajat, sama tingkat mandum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin. Hana yang mempangkat jabatan lambung dengan rakyat jelata tidak ada beda. Hari ini ketika berkumpul di Jeddah hande, gelombang pertama di Bir Ali menan pakai baju ihram kaum muslimin rahimakumullah, hana bedali teh bupati teh presiden. Teh tukang becak hana bedali. Nah, urung yang gaya haji kaum muslimin rahimakumullah kepesapat 5.000 15 tahun baru gaya haji. Nah, urung gaya haji menanggung yang mendapat honor tunjangan jid gestur aja urung kaya. Tapi menan pakai baju ihram, penghasilan Anda tidak lagi nampak. Katanya sama mandum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hana pembong. Tidak ada yang membedakan kamu di sisi Allah kecuali ketakwaan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna akramakum indallahi atqakum." Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Oh, pokoknya kaya bertakwa, nyan hebat. Bukan karena pokoknya kaya mendem. Oh, yang pejabat hebat hana. Ana bertakwa. Kalau tidak bertakwa tidak hebat. Semua sama di hadapan Allah ketika pakai bajunya. Hana beda ali. Kaum muslimin rahimakumullah. Hana berjahit, bangga ngejahitan-jahitan hanjut. Hanjut cuma cop, hanjut dicop ijanyan bagi orang agama. Yang kelihatan kaum muslimin rahimakumullah, pakai baju ihram, miub dan atuhnya memberikan pelajaran untuk ugetanyo kaum muslimin rahimakumullah tentang tazkiratul maut. Ingat kepada mati. Ternyata kaum muslimin rahimakumullah sehebat apapun, sehaya apapun tanya akan mati. Dan pada saat mati kaum muslimin rahimakumullah hana lain yang tambah kecuali ijaz kafan. Jadi memakai ijaz tanpa jahitan yang putih wate ihram mengingatkan gedanyo kepada mati, sehingga hana embung tu hana angkuh tu hana maksud tu. Kenapa? Gedanyo akan mati syik rupaji. Nyo pelajaran yang geyucok pada saat lun pakai baju ihram. Walaupun kaum muslimin rahimakumullah lampuh karet gedanyo semata memandang. Kaum muslimin sekalian, kebun kurma yang sejauh mata memandang, belanggo yang sejauh mata memandang, toko meriti-riti kaum muslimin rahimakumullah. Munyo mati syid, munyo hana mengamai, hana wakaf, hana sedekah, hana zakat, habis syid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi mengingatkan gedanyo akan kematian. Yang keputna larangan-larangan ihram. Pelarangannya, padahal larangan-larangan ihramnya kaum muslimin sekalian, halu mubah, hana masalah. Kau oke? Hana apa? Tapi wata ihram hanjut. Bercukur cabut bulu enggak boleh. Hubungan suami istri hanjut, menikahkan hanjut. Padahal yang but-but biasa mubah. Tapi hanjut bubut, tak tunduk, tak patuh, tak laksanakan. Dari mulai katanya pakai baju ihram sampai dengan tahallul awal. Lehuro.
Siap gedanya. Memberikan pelajaran untuk gedanya kaum muslimin rahimakumullah bahwa saja le haji ulun kadun deklarasikan dalam diri ulun bahwa saja haji yang harum yang ngat hat tinggai. Bukan yang halu mentang lam haji kae ulun tinggai, hang gebi kohuke, hang geberi berburu binatang di sini kae. Kenapa yang haram itu, yang segolong haji dan sesudah haji memang diharamkan oleh Allah, haiklah tinggal. Yang halu muno yang mubah haiklah tinggal. Demi ihram haji. Perkuatan ihram haji Allah na, kemudian watai hana ihram Allah hana leh. Allah selalu hidup. Allah tidak buta, Allah tidak tuli. Allah melihat getanya, mencatat semua perbuatan getanya baik dalam haji maupun di luar haji. Pekan dalam haji ikta tinggal yang halunya, yang mubahnya. Watai getam oleh Allah. Kenapa di luar haji tidak mau lagi? Nyok aneh katanya. Ambigu kepribadian di dua macam. Watai tengah menan ke puput, tengah medih puput. Masya Allah. Hadirin berbahagia, semoga dengan takalan jamaah haji kepakai baju ihram, ya, kamu lain untuk ucap ihram umrah dari Bir Ali, semoga katanya yang tinggalnya usyid, tak pertama dalam dada terput boh paling ubit hikmah falsafah daripada pakai baju ihram bodoh. Yang kedua, kaum muslimin rahimakumullah, tacok salah sabah daripada rukun haji adalah wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah merupakan pokok daripada haji. Munyohana wukuf di Arafah hana haji. Makanya Rasulullah nukun dalam hadis al-hajjul Arafah. Hajinya adalah Arafah. Ya, munyohana Arafah hana haji. Tetapi bukan makna haji hatai ka Arafah hana payah bubuk rukun lain, bukan. Tapi yang pokok adalah Arafah. Kaum muslimin rahimakumullah, Arafah, wukuf di Arafah memberikan pengertian dan makna kepada katanya dua hal. Yang pertama, kata wukuf makna berhenti, berdiam. Harus kaum muslimin rahimakumullah dalam kehidupan katanya dengan wukuf di Arafahnya memberikan pelajaran benar ke watai-watai katanya untuk berhenti, untuk diam sejenak. Kepu berhenti dan diam, berzikir, beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Biar sampai gabuk tak dengan dunia, tapi pelit dunia, hampiuh-piuh. Maka jika kamu tanya sebagai seorang urang beriman, gayuh-piuh oleh Allah, paling minimal, paling ubit, 5 wate piuh semalam. Piuh taat, istighfar, zikir, salat, mohon ampun kepada Allah. Sehingga pikiran yang kusut lurus kembali. Hati yang kesat, lapang kembali. Jiwa yang hampa terisi kembali sehingga katanya penuh percaya diri kembali untuk melawan syubhat dan maksiat dalam mudik katanya. Dalam Islam pun diperintahkan untuk muhasabah, piuh siat, hitung-hitung diri katanya. Arafah kaum muslimin rahimakumullah bermakna memahami, mengerti, mengenal. Yang kita sebutkan lagi nya. Jadi orang yang wukuf di Arafah lega piuh galake zikir, tahlil, tahmid, istighfar kepada Allah. Kemudian mereka memahami diri, ya Allah, ulunnya berasal dari sesuatu yang hina. Lam perut lun pihna kotoran yang hina, ino tiada kalun petubit, dan lun akan kembali kepada drone, ya Allah, akan menjadi bangkai yang hina pula. Apa yang aku sombongkan? Tak pahami diri, tak renungi diri, tak mengenal diri katanya kaum muslimin rahimakumullah sebagai hamba Allah yang lemah, yang dhaif. Lemah tak katanya. Dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lain, gajah, kebo, rimau. Tapi subhanallah, makhluk-makhluk yang gepetunduk atas getanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenali diri, pahami diri gepetunduk. Monyo kebe nah hana gepetunduk atas manusia kaum muslimin rahimakumullah. Menan dijak bak lampuh tanya, menan dilewat di ke rumah tanya, tak hush apa doh. Monyo ditipu, raya badan lun ngejipu ya baru. Habis tu. Lantaran Allah menundukkan binatang-binatang itu kepada manusia. Tak hush kagak dah je. Seperti itu. Tak kenali diri katanya lemah. Dua hati uruh hana dapat jubu lemah. Kaum muslimin rahimakumullah. Tanya tak bandingkan dengan makhluk Allah yang lain, gunung, angin, bintang, bulan, kerdil, ubit tak, aluh tak. Kenapa katanya harus sombong? Pahami diri kita. Katanya berasal dari mana? Apa yang harus katanya pubut dan kemana katanya akan kembali pu yang akan tabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhasabah. Kenali diri, evaluasi diri, mengerti akan diri, duduk di Arafah fikir, ya Allah, Bumo Aceh dengan Mekahnya, ya Allah, jauh tak ribuan kilometer, tetapi ya Allah nepe pane, nepe lipat ya Allah, dengan kendaraan pesawat yang terbang 7 jam, 8 jam katro. Ramai orang lain yang rindu kepada Baitullah ya Allah. Ramai orang lain yang mampu ya Allah. Ramai orang lain yang carang ya Allah. Ramai orang lain yang napeng ya Allah, yang tegak ya Allah. Tapi ulun yang penuh dengan
dosa, penuh dengan kelemahan, kekhilafan, kan putruh ya Allah, Arafah, Ka'bah drone, nilai mata. Apabila dihayati benar-benar kok yang terus kedih di Arafah. Jadi Arafahnya laginya menawate katanya muasabah, memahami diri, mengenal diri dengan baik. Dan getanya upi kaum muslimin rahimakumullah yang hana tajak haji, geyu wukuf cid, geyu berhenti cid, berdiam cid, berhenti dari apa? Berhenti dari makan dan minum, berhenti dari menghayang suami dan istri, puasa sunat ba'uro Arafah. Gepa ampun dosa. Setahun yang lalu, setahun yang akan datang, Yohana khilafulun. Kaum muslimin rahimakumullah, subhanallah, giu piu cid. Pada saat itu si kurung Zulhijjah, pada saat urung wukuf di Arafah, gedanya pun merasakan wukuf itu dengan berhenti untuk makan dan minum, untuk maya-ayang suami dan istri. Tacok hikmah dan makna daripada wukuf di Arafah. Yan, menan kaum muslimin rahimakumullah. Berikut jihna lontar jamarat, lom jamarat. Romjin melawan syaitan, mendeklarasikan dalam diri gedanya, wahai jin syaitan, engkau adalah musuhku, adu mubin. Menyuarakan syaitan itu meninabobokan gedanya, ya goda gedanya, dia tak ikut langkah-langkah syaitan beun untuk taim adat dengan tarom jamarat yang kaum muslimin rahimakumullah. Kata pegat pernyataan, mendeklarkan diri, deklarasikan diri. Ya Allah, sejak saat ini dia adalah musuhku, aku akan lawan dia, aku akan lebih taat kepadamu ya Allah. Nah butuh yang di luar, dan perlambangan tarom batenya, tapi nasyid yang di dalam. Rom niatkan, ya Allah gadah angkuh, ya Allah gadah embung, ya Allah gadah munafik, ya Allah gadah keburukan-keburukan yang ada dalam dada alun. Jin hantam mati kaum muslimin rahimakumullah. Dan hana diplug tetap digoda gedanya, din hana deh. Tetapi kita bisa menganalisis, bisa takalan jaring-jaring syaitan. Apa jaring-jaring jin yang biasa tajih terus kepada gedanya. Yang pertama kaum muslimin rahimakumullah, syaitan galak tadi pegat taizin. Taizinnya sesuatu yang hana ged, hana jeroh, lam mata gedanya ged hat, dunia, cemencu, merampok, tak pegah gegop. Ya, upat, lemah tak pegah. Tadu lah orang kopi 2 jam untuk pegah gegop. Hana ged, tapi ditipu oleh syaitan menjadi baik. Yan dari syaitan. Yang kedua, syaitan pegat permusuhan. Menyotanya gampang tan mudah tak bengih ngan syarang ngan keluarga ngan anak ngan inang ngan ma ngan yah tu. Syaitan. Syaitan itu jaringnya salah satu pegat permusuhan di antara manusia. Yang keput, yang kelih syaitan kaum muslimin rahimakumullah pegat katanya panjang angan-angan. Panjang angan-angan tanya. Haji ente ate kamu kawin. Menan kamu kawin padahal napeng merokan bahnana ile. Menanana bahana luh tikula. Luh hana tikula umar ruboh pih kahana gat li pah gantor relief. Menan ka gantor relief umar motor pih kala-kalain yang baru akibu sampai mati hanam tu mengjak haji naudzubillah. Urung jak baklun tidro anu mit muda gepegah ustaz nyo ne kirim badai kepada Pak Cik dan Abu Walun gepegah. Bukan, memang kau wajib haji koknya wajib. Tapi hang ketim jak sampai kau yang meninggal. Koknya hana mengkawin hana keluarga. Kamu lah yang na warisan terus bagoknya nyo kamu pebadai. Masya-Allah. Allah mufhum anaknya, anak komunian. Nyo hana mufhum mikira warisan belum ya pebadai. Kaum muslimin rahimakumullah. Jadi mari hadirin berbahagianya syaitan pegat gedanya panjang angan-angan. Yang keput syaitan getipe katanya, ditipu katanya. Penipuan-penipuan syaitan sehingga yang haram nampaknya menarik, yang halu tantang tutah tak, berat tak, hati, mekarat tak. Jadi hati-hati kaum muslimin rahimakumullah. Dan yang terakhir yang bisa kita angkat dalam kesempatan yang singkatnya adalah berlari-lari kecil dari Bukit Safa dan Marwah. Hadirin berbahagia, sa'yun maknaji usaha kerja, bud gedanya. Safa yang bisa diartikan suci, bersih, tulus, murni. Dan Marwah sukses, berhasil. Maknanya lebih kurang serurah bisa lagi nyan. Apa makna yang tacok dari tino kaum muslimin rahimakumullah dari pelaksanaan Safa dan Marwah berlari-lari kecilnya? Apabila saboh-saboh bud yang tak pubut, yang tak usaha, yang tak sa'yun, dengan tulus, ikhlas, murni karena lillahi ta'ala, insya Allah akan berhasil, akan sukses, akan membawa kepada keuntungan.
Tak kalenlah kaum muslimin rahimakumullah pelajaran yang raya tak daripada Siti Hajar. Menan geplung dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Bukit Safa gedeng kalan 4 nai hana. Bukit Marwah gedeng hanai. 7 go balik-balik. Usaha yang suci, yang bersih. Marwah dia mendapatkan keberhasilan. Tapi kesuksesan yang gedemung kan bak usahanya. Karena gebi rezeki oleh Allah berupa air bagi Nabi Ismail. Nabi Ismail gepuduk di ke Kaabah kira-kira 30 meter, 8 meter yang menan ke. Yang jino hanale monyan kaditup, tapi nak ditulis barokan bi'run Zamzam. Ya, sumur Zamzam. Jadi kan bak Safa dan Marwah gedemung tapi bak di ke Kaabah bak Ismail. Pelajaran yang kita cok. Kaum muslimin rahimakumullah, tah sedekahan yatim, tah wakaf, tah bantu gob. Nak urung bak jalan habis bentin, tak minta bentin, tapi matang gebi upeng kan beknya bantuan lun Allah gepudunya lun untuk bantu kata. Tubi dari rumah bengah langsung fikir, nyoto anak minti kula yang jet lun bah, bek sampo moto lun hanya manfaat untuk diri lun dan keluarga sendiri. Kritan lun. Kubah kau yang nama rempuk anak yatim makin miskin tak urung yang hana tengah gepreh labi-labi maka bah lun bah. Supaya lun bermanfaat bagi orang lain. Kan terbalik aja. Moto kalaga ka bersih, nyobek sampai nah urung lagi numpang. Ya katanya. Bek menan. Kaum muslimin rahimakumullah. Sungguh-sungguh katanya ingin berbuat kebaikan. Tak kalan memang balahi hana peng gitinan. Hata bantu gop tak arah tak yang berdoa tak intak lintu bensin itu hidro tu. Kaum muslimin rahimakumullah. Tapi apabila usahanya, pekerjaannya tak lakukan dengan sungguh-sungguh murni tulus ikhlas untuk tak temung kebaikan dari Allah, maka katanya akan sukses insyaallah. Kaum muslimin rahimakumullah, mendum kebaikan yang katanya pubutnya Allah menjanji dalam Al-Qur'an, in ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali untuk dirimu. Wala in asatum falaha. Dan apabila tak pubut yang buruk, maka akibat jih getanya akan tanggung sendiri. Hadirin berbahagia, urang yang getem pubut laganya hendak akan geberi daripada Allah. Getanya tak pubut laganya rupa, tak bantu go, tak intat go, tak bentin go dan sebagainya. Deh jih rugo. Tapi kaum muslimin rahimakumullah, nyankeh yang panjang rezeki. Nyankeh yang akan memicu rezeki yang akan datang kepada getanya dengan sangat banyak dan luar biasa sekali. Subhanallah. Beryakin getanya lagi akan gepukan oleh Allah. Karena dalam hadis pun menan disebutkan, pancinglah rezeki itu dengan berinfak. Salah satu cara untuk mudah rezeki berinfak, bersedekah. Guna katanya pubutnya. Utsman ibnu Affan, kaum muslimin rahimakumullah, urung yang kaya tak? Ya, kaya. Utsman ibnu Affan. Abdurrahman bin Auf menansid. Nasib roh sahabat yang menan kaya, gepegah legonya lun susah dan untuk gatin. Tapi lun mendapatkan kekayaan. Nyobah lun merasa tiga kekiban je kurung gatin yang kurung harta bacut. Gesenangkanlah kaum muslimin rahimakumullah. Urung-urung yang di Madinah gesenangkan. Yang pada satu saat kurma daripada urungnya wate panen kabro mana toblo geblo legonya. Uronyo blo kurma bro supaya hana lagot untuk wate ge publo balik ge merasakan kurung harta mungkin akan kurung harta bacut gasin. Nyan lagi nyan. Ge kebah. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah terus urung dari Parsi. Ge pegah le urung Parsi tho ditino. Kamu di Parsi terserang penyakit gatal-gatal yang luar biasa. Kamu kurap. Dan ge pegah le tabib penyakitnya han pulih kecuali tagutu dengan kurma busu. Minta kurma busu hanali yang po kaku blo kepada sahabat buno. Diblo lah bak sahabat buno kaum muslimin rahimakumullah yum 10 kali lipat. Ana gatin si. Cina kalan pada saat berbuat kebaikan ya seolah-olah harta katanya abeh hidupit, tapi itulah sebenarnya yang akan memancing rezeki dengan lebih besar lagi kaum muslimin rahimakumullah. Subhanallah. Jadi bek temakut bek ya tuh kaum muslimin sekalian, yakin katanya tak dalam dada tuh etiket yang murni yang bersih insyaallah. Apabila katanya tak usaha, tak kerja, tak mengamai dengan tulus, ikhlas, suci, bersih, insyaallah katanya akan mendapatkan keberhasilan dan kemenangan seperti Ibunda Hajar. Kaum muslimin rahimakumullah, gepulung Bukit Safa, Bukit Marwah, ternyata nyoh hanya untuk memicu, yang penting usaha. Nanti Allah akan gebi kaum muslimin rahimakumullah. Air ternyata dari aki Nabi Ismail yang di depan Ka'bah. Subhanallah. Marilah hadirin berbahagia. Semoga pelajaran daripada haji yang untuk wukuf di Arafah akan terjadi 31 Agustus anak salah ulun bersama-sama katanya mengambil ibrah pelajaran, makna dan falsafah daripada haji itu
kepada diri gedanyo, keluarga gedanyo, syara-syara gedanyo akan berangkat menunaikan ibadah haji ke Mekah Al-Mukarramah dan berziarah ke Madinah Al-Munawwarah. Demikian hadirin berbahagia yang dapat khatib sampaikan. Semoga bermanfaat untuk diri khatib, juga jamaah sekalian yang berhadir pada rumah Allah yang mulianya. Yang betul adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah milik diri khatib selaku manusia yang penuh dengan kelemahan dan kedhaifan. Pulangkanlah kepada diri khatib untuk diperbaiki di masa yang akan datang.